Pemirsa, bertemu lagi dengan saya Suyud Mujirno dari kota Salatiga, Jawa Tengah. Mari kita belajar bahasa Inggris dengan metode Grammar Translation Method atau English Using GTM. Jadi saya menjelaskan tata bahasa, kemudian kita terapkan dengan menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke Inggris dan sebaliknya. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas penggunaan WH question atau kata-kata tanya yang berawal dengan W dengan A, when, why, dan sebagainya. Tapi kita belum membahas yang namanya who, ya, siapa. Who digunakan untuk menanyakan subjek atau menanyakan pokok kalimat. Ya, ini harus ya langsung kata kerjanya yang digunakan, ya, umpamanya kata tinggal, ya, kita bertanya siapa yang tinggal di sini, siapa yang tinggal di rumah besar itu langsung who, maaf tulisannya kegedean ini, terkebesaran, ya, who lives in that big house, ya, who lives in that big house, siapa yang tinggal di rumah besar itu. Jadi dalam kata kerja ini kita berasumsi bahwa yang tinggal hanya seseorang, hanya satu orang, sebagai tunggal, ya. Maka mungkin jawabnya Mr. Jack lives there. Oh, yang tinggal di sana Pak Jack, Mr. Jack. Ini jawabnya Mr. Jack lives there. Yang tinggal di sana Pak Jack, ya, Mr. Jack lives there. Tapi kalau dalam asumsi kita yang tinggal di sana itu orang banyak, mungkin di situ ada tulisan kos-kosan atau indek-kosan, maka ya kalau berasumsi banyak ya kita who live tanpa S. Yang tinggal di sana siapa? Who lives there? Who lives there? Siapa yang tinggal di sana? Ini kita berasumsi bahwa yang tinggal di sana bukan hanya orang satu. Kita mungkin bisa mengatakan the students of Faculty of Law live there. Ya, the students of Faculty of Law live there. Ya, para mahasiswa Fakultas Hukum tinggalnya di sana. Atau the students of Madrasah Aliyah tinggal di sana. Ini the students of Madrasah Aliyah Negeri ini live there. Nah, kalau ini student lebih dari satu, live-nya seperti mereka, they. Kalau ini who live there, ya, tapi biasanya kalau kita tanya yang bangun Borobudur siapa, ya, who erected the Borobudur. Tapi kita belum membahas sampai ke bentuk lampau karena Borobudurnya kan dibentuk pada masa lampau. Oke, kita sekarang terapkan. Ini latihannya sudah gabungan dengan penjelasan pertemuan sebelumnya, ya. Saya Bapak Ibu coba, para pemirsa coba. Nomor 1, what does she do? Ya, what does she do? Kemudian 2, where, ya, where
do they study English? Di mana mereka belajar bahasa Inggris? Where do they study English? Mereka belajar bahasa Inggris di mana? Ini menggunakan kata tanya berulang W, maka di depan subjek ada do. Ini mengapa si? Karena mengapa ini does? Karena si, ya, si does. Kalau they do. Kemudian kopinya kok dingin, ya. Why is the coffee cold? Kopinya kok dingin, ya udah. Why is the coffee cold? Ya karena why is the coffee cold? Kemudian, loh, teman-temanmu sekelas siapa saja? Who are your classmates? Nah, ini nomor 4, ya. Ini menanyakan subjek, maka kalau kata kerjanya itu bukan SMA, ya, langsung kata kerjanya, ya. Pak, ini kita karena menanyakan, ya, who are your classmates? Oh, ini classmates. Who are your classmates? Teman-teman sekelasmu siapa? Who are your classmates? Ya. Kemudian dia itu biasanya menyelesaikan tugasnya kapan, ya. Jadi 5. When does he finish his homework? When does he finish his homework? Homework bisa juga when does he finish his assignment, ya. Jadi ini yang satu, ya, ini saya sebutkan supaya nanti tidak kesulitan. Apa yang dilakukan, di mana mereka belajar bahasa Inggris, mengapa kopinya dingin, siapa saja teman-teman sekelasmu, kapan dia menyelesaikan PR-nya, ya. When does, ya, ini kalau bahasa tertulis, kalau tatanya ya harus diberi tanda tanya, ya. Jadi kita belajar bahasa Inggris yang formal, bahasa Inggris yang digunakan dalam pergaulan atau perjanjian antar negara, itu mesti digunakan bahasa Inggris yang formal, ya. Jadi kalau bahasa Inggris yang tidak formal, asal tahu, ya, tidak usah pakai begini, ya. Kalau umpamanya teman-teman sekelasmu siapa? Who your friends, gitu aja. Kalau dalam bahasa pergaulan udah ngerti, sudah tahu, ya. Mungkin kalau kondektur itu memegang pundak penumpang untuk menanyakan kemana, itu tidak usah lengkap where are you going, tapi mungkin bisa langsung jawab where to, kemana, itu bisa, tapi itu bukan bahasa resmi, ya. Oke, kita lanjutkan 1 ke 5. Ini dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Sekarang yang berikutnya dari 6 ke 7 dicoba diterjemahkan ke bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, ya. Jadi kita mulai nomor 1 lagi. Apa, ya, apa aturan permainan ini?
Ya, apa aturan permainan ini? Ya, apa permainan aturan ini? Jadi aturan itu rules ya. Jadi ini the rules. Jadi kalau ini aturan the rules. Ya, apa aturan permainan? Bagaimana aturan permainan ini? Ya, ini tinggal mengubah what atau why ya. Aturannya ya. Kemudian kapan saya harus ada di sana? Kapan saya harus ada di sana? Jadinya nomor 2 ya. Kapan saya harus ada di sana? Kapan ini Inggrisnya apa? When. Saya harus berada di sana. Kapan saya harus berada di sana ya? Kapan saya harus berada di sana ya? Harus kata harus tuh bahasa Inggrisnya bisa macam-macam ya, tapi kita gunakan have to ya, harus ini kita gunakan have to ya. Jadi ini enaknya gimana nih, harus have to ya, harus Inggrisnya have to. Nah, nanti lebih lanjut ada must, ada ya, kita pakai have to. Jadi kalau must itu juga harus, kalau have to itu karena peraturan maka jadi kita ditentukan oleh aturan ya. Jadi undangannya di jam 7 lah, itu kan bukan kehendak kita yang diundang. Jadi kapan saya harus di sana ya, ini kita gunakan. Kalau harus ini kata kerja. Wah, ini enggak jelas ya, maaf, ini tulisan have-nya tidak jelas ini. Have to. Have when to ya. Ini kapan saya harus ada di sana? Have to itu harus ya. Tadi aturan the rules. Kalau harus have to. Kemudian kita lanjutkan. Bagaimana kamu menyelesaikan masalahnya? Ya, bagaimana kamu menyelesaikan masalahnya? Menyelesaikan masalahnya. Ya, masalahnya ini kalau nya begini kita pakai the ya, the problem gitu ya. Bagaimana kamu menyelesaikan masalahnya ya. Kemudian menyelesaikan itu apa? Bisa memecahkan ya. Bagaimana menyelesaikan ini, bisa memecahkan, menyelesaikan, solve. Tulisannya solve. Menyelesaikan, solve. Nah, bagaimana kamu menyelesaikan masalahnya? Masalah itu bisa problem, bisa the case ya. Jadi kalau adanya ini berarti antara pembicara dengan yang diajak bicara sudah tahu masalah yang mana ya, maka kita gunakan the ya. Bagaimana kamu menyelesaikan, ini ada harusnya, yang harus yang atas. Bagaimana kamu menyelesaikan masalahnya? Nah, ini coba nanti diterjemahkan ke bahasa Inggris. Kemudian yang keempat, 1, 2, 3, 4. Kemudian mengapa kamu selalu pergi, atau maksudnya meninggalkan rumah atau dengan pintu terbuka, atau mengapa mereka ya, mengapa mereka selalu membiarkan pintu terbuka? Mengapa mereka selalu meninggalkan
pintu terbuka. Pintu terbuka ya, lu kok nggak nutup pintu, kalau pergi kok tidak nutup pintu ya. Jadi mengapa mereka selalu membiarkan atau meninggalkan ya, meninggalkan atau membiarkan ya, itu meninggalkan, Inggrisnya apa ya meninggalkan, ini Inggrisnya leave ya, leave. Kalau pintu terbuka open. Dari mana? Mengapa mereka selalu meninggalkan pintu terbuka? Nah ini sudah ya ini. Terus bagaimana kabar temanmu? Jadi bagaimana bagaimana keadaan temanmu ya, bagaimana keadaan atau kabar, bagaimana kabar temanmu nah, teman itu bisa friend ya, banyak sekali kata untuk teman ya. Ini jadi ini untuk latihan. Oke, sekarang kita bahas langsung satu persatu ya. Ini kita bahas satu persatu. Nah ini yang belum saya hapus saja, kita langsung ini. Apa aturan permainan ini? Ini yang ditanyakan benda, maka digunakan does atau do. Ya, kira-kira apa yang digunakan? Nah, ini menanyakan bukan kata sifat, bukan kata pekerjaan, maka selalu what are the rules ya. Ini yang sini. Ini jadi saya tulis ini kelihatan ya muka-muka. What aturan berarti the rules ya. Aturan permainan ini of ya, the game ya. Apa aturannya ini ya? What are the rules of this game? Kemudian kapan saya harus berada di sana? Ini harus kan kata kerja. Jadi kapan, when, do pakai does atau do, atau ya kita pakai do karena saya. When do I have to, harus berada itu pakai be. Kan masih ingat kita SMA berada, saya berada di Magelang, I am in Magelang. Where do I have to be? Di sana, there. Where do I have to be there? Kapan saya harus sampai ke sana? When do I have to be there? Ya ini kapan harus. Sekarang bagaimana kamu menyelesaikan masalahnya? Bagaimana? Itu awalannya how. Karena kamu ya ini kerapatan ya, jadi nanti dikira bergandengan. How do you menyelesaikan? Solve ya, the problems. Bagaimana kamu menyelesaikan masalahnya? How do you solve the problem? Sekarang mengapa mereka selalu meninggalkan pintu terbuka? Mengapa apa? Why?
Ini saya hapusnya ya yang atas, ya nanti saya ulang. Kalau pemirsa bisa melihat ini lagi saat mencatat dengan di pause, dihentikan, atau di screenshot langsung. Ini saya hapus supaya saya bisa menulis yang nomor seterusnya. Ini, mengapa mereka selalu meninggalkan pintu terbuka? Mengapa? Why? Ya, mereka kita gunakan ya karena meninggalkan ini kata kerja, maka yang digunakan adalah do atau does. Karena ini they, maka kita gunakan do. Why do they? Ya, selalu, always. Always itu selalu ya. Ini selalu, always meninggalkan leave. Leave. Why do they always leave? Pintu terbuka. The door open. Ya, mengapa mereka selalu meninggalkan pintu terbuka? Why do they always leave the door open? Ya, kalau ini sekarang bertanya, bagaimana kabar temanmu? Temannya hanya satu. Oh, is. Kalau hanya ya. Oh, is your friends. How is your friend? Kalau temannya banyak ya, how are your friends? Ini tambah s, lebih dari satu. Ya, kita kembali ke tadi yang sebelumnya itu menerjemahkan dari bahasa ini dari bahasa Indonesia ke Inggris. Nah, tadi yang nomor sebelumnya dari bahasa Indonesia ke Inggris ya. Oh, ini mengapa mereka yang sebelumnya tadi dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Saya kira kalau ini tingkat ini untuk yang nomor sebelumnya itu saat ini menerjemahkan dari Inggris ke Indonesia mungkin lebih mudah. Jadi yang apa yang dia lakukan, kemudian ya apa yang dia lakukan. Jadi yang nomor satu kan what does he do ya. Jadi nomor satu, what does he do? Apa yang dia lakukan. Kemudian yang kedua, di mana, where do they study English? Mereka belajar bahasa Inggris di mana? Kemudian yang ketiga, kopinya kok dingin ya. Mengapa kopinya dingin? Why is the coffee cold? Why is the coffee cold? Ya. Why is the coffee cold? Why is the coffee hot? Dan seterusnya. Kemudian siapa teman-teman sekelasmu? Ya. Who are your classmates? Kalau yang ditanyakan teman sekelasmu hanya satu ya. Who is your classmate? Classmate-nya tanpa S. Kemudian yang berikutnya, kapan dia biasanya menyelesaikan tugasnya, PR-nya, yaitu tadi when does he usually finish his homework? Kapan dia biasanya menyelesaikan tugasnya? Ya, demikian tadi penggunaan kata tanya yang sebelumnya itu when dan sebagainya, sekarang menekankan pada penggunaan menanyakan pokok kalimat atau subjek ya. Demikian, kalau ada pertanyaan silakan ditulis di
kolom komentar ya. Silahkan juga bantu untuk mengirimkan semua nomor kontak yang pemirsa ada supaya mereka juga belajar bahasa Inggris lewat channel YouTube ini. Jadi ini belajar di rumah tanpa keluar rumah. Jadi kecepatannya tergantung individu masing-masing. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi pertemuan berikutnya.